Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Sofan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Grobogan, serta mahasiswa PPG dalam jabatan PES 3 LPTK UIN Walisongo Semarang. Saat ini izinkan saya menampilkan video praktek pembelajaran PPL 2 RPP 3 tentang sumber hukum Islam. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mansakan. Jaya. Mansakan. KKO, kreatif, kompetitif, optimis. Yes. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silakan berdoa ketua kelas namanya. Di tempat duduk. Siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk memulainya kita absen dulu. Yang tidak hadir. Oke. Selanjutnya kita mulai dengan semangat 45. Semangat gotong royong dan semangat Pancasila. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kami, ya Rabbal Amin. Jika kemarin kalian menguraikan berawal dari pengertian sumber hukum Islam, kemudian macam-macam sumber hukum Islam. Hari ini kita akan menganalisis macam-macam sumber hukum Islam dan kemudian menunjukkan dan menyajikan contoh-contoh produk hukum yang dihasilkan dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad di sini punya dua, yaitu ijma dan qiyas. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita ini ada tiga. Apa saja? Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan satu, mampu menganalisis Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, mampu mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang paling poin lagi, kalian harus bisa mencontohkan macam-macam hukum, baik yang ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Itu pada kali ini. Nah, di sini nanti akan kita putarkan video. Kalian nanti menyimak, mengamati, kemudian menganalisis. Kita nanti bagi kelompok 4, kelompok 1 nanti Al-Quran, kemudian kelompok 2 hadis, kelompok 3 ijma, dan kelompok 4 qiyas. Gitu. Oke, gitu ya. Sebelum ke pemutaran video, ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, berarti ini nanti langsung kita putarkan video. Silakan diamati, diperhatikan, dan dianalisa. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, original berarti dekat, khabar berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai penghukum atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ijma tidak diperlukan karena Rasulullah langsung menjelaskan. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma. Contohnya adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum haram atau minuman keras yang sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Silakan, karena kita ada media, kita manfaatkan media, gunakan apa yang ada. Ya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran sendiri adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Contoh hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, wajib, yaitu sholat, puasa, haji bagi yang mampu, sedekah, amal ma'ruf nahi munkar, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. next, kelompok 2. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan
menaati Rasulullah SAW. Contoh hukum dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya yaitu kewajiban umat muslim untuk menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Dari beberapa yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4 dapat kita ulas kembali bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara mutawatir yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian sumber hukum Islam di situ tidak hanya Al-Quran tetapi ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang mana keempat ini tidak asal muasal, tidak asal pilih, aku pilih yang pakai ijma, aku pilih yang pakai qiyas, tidak, akan tetapi secara berurutan. Dari Al-Quran tidak ditemukan, maka dari hadis tidak ditemukan, baru ijma tidak ditemukan, baru merujuk pada qiyas. Itu urutannya. Dan alhamdulillah pada presentasi tadi kalian sudah menyampaikan beberapa contoh hukum yang ada baik di dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Oke. Aktivitas yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu harus ada sumbernya. Terlebih dalam kita beribadah, kita jangan asal ikut-ikutan, jangan asal ikut takbir, tetapi takbirnya secara buta. Tetapi kita harus tahu, apalagi kita sebagai seorang terpelajar. Seorang terpelajar kita harus tahu, aku mau melakukan ini atas dasar apa, hukumnya bagaimana. Terlebih dalam menggali sebuah hukum, tadi dicontohkan ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pada intinya, mari di bab sumber hukum Islam ini kita jadikan acuan dalam kita beraktivitas, dalam kita bersosial, tentunya berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang secara berurutan dalam pengambilan hukumnya. Itu ada tugas PKPD-nya dikerjakan. Mari berucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa. Ulang. Duduk. Siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pesan dari Bapak, pulang langsung pulang, jangan mampir-mampir, ya. Pulang sampai rumah, baru main lagi atas izin orang tua.